warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di kelas PKN. Mistias yakin kalian semua sudah siap dan semangat untuk belajar PKN bersama Mistias ya. Pasti buku tulisnya sudah disiapkan beserta pulpennya kan? Buku paketnya juga sudah? PR yang kemarin sudah disiapkan? Kalau sudah, sekarang kita berdoa dulu. Semoga kita semua dapat belajar hari ini dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila. Seperti apa ya prosesnya? Ayo kita belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari tentang perumusan Pancasila, kita bahas dulu PR yang kemarin. Semua sudah mengerjakan ya? Terima kasih kalian sudah mengerjakan PR dengan baik. Soalnya kemarin ada 5 ya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengapa sebuah negara membutuhkan dasar negara. Kemarin sudah Mistias jelaskan kalau setiap negara pasti memerlukan pedoman hidup bangsanya atau dasarnya. Itulah kenapa setiap negara harus memiliki dasar negara supaya negara memiliki pedoman. Itu ya. Kemudian yang kedua, mengapa alasan dibentuk BPUPKI? Untuk Indonesia, rakyat Indonesia pada waktu itu, BPUPKI memang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi dari sudut pandang Jepang, BPUPKI dibentuk untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar memihak bangsa Jepang yang saat itu sudah mulai kalah dengan sekutu. Itu. Kemudian soal yang ketiga, apakah tugas BPUPKI? Sesuai dengan namanya, BPUPKI yaitu kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentu tugas-tugas di dalamnya berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nanti akan kita bahas mengenai apa yang dilakukan oleh BPUPKI selama keberjalanannya. Tuh. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu yang keempat, apakah yang dibahas di sidang pertama BPUPKI? Sidang pertama BPUPKI kemarin sudah Mistias sebutkan, yaitu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, membahas tentang, di buku sudah ada, tentang perumusan dasar negara. Oke, seperti apa prosesnya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan yang kelima, soal yang kelima adalah siapa saja sih yang merumuskan dasar negara? Yang memberikan usulan-usulan dasar negara ada 3 orang. Yang pertama yaitu Mr. Muhyamin, kemudian Dr. Supomo, dan kemudian Insinyur Soekarno. Oke, itu pembahasan tentang PR kita yang kemarin. Semua sudah betul? Kalau ada yang kurang, bisa kalian tuliskan di bawah jawaban kalian. Tidak perlu ditip X ya. Nah, nanti di pekan ini saat buku tugas kalian dikumpulkan, Mistias akan cek jawaban kalian. Sekarang waktunya kita untuk belajar tentang proses perumusan Pancasila. Oke, semua sudah siap untuk masuk ke materi yang selanjutnya? Perumusan Pancasila. Kemarin sudah Mistias sampaikan dan Mistias ceritakan tentang BPUPKI ya. BPUPKI disetujui untuk dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tapi pada kenyataannya baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito. Nah, kemudian BPUPKI ini beranggotakan 69 orang ya, 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan memiliki 2 wakil ketua. 1 wakil ketua dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso dan juga wakil ketua dari Jepang yang bernama Ichibance Yoshio. Dalam keberjalanannya, BPUPKI melaksanakan 3 sidang. 1 sidang yang membahas tentang dasar negara yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. 1 sidang tidak resmi dan sidang yang kedua, sidang resmi kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Kita mulai bahas dulu sidang yang pertama ya. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 29 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni 1945.
Sidang ini berlangsung di Gedung Chul Sangiin atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Di hari pertama sidang BPUPKI ini, terdapat tokoh yang mengusulkan dasar negara. Tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara adalah Mr. Mohyamin. Beliau menyampaikan usulannya yaitu 5 dasar negara secara lisan dan tertulis. Secara lisan, beliau menyampaikan 5 dasar negara yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dasar-dasar yang beliau usulkan secara tertulis yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan atau persatuan Indonesia, kemudian rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian usulan dasar negara yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian usulan dasar negara yang terakhir yang beliau sampaikan secara tertulis adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mirip ya dengan yang kita kenal sekarang, tapi prosesnya belum selesai. Itu baru hari pertama. Hari kedua yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan usulannya. Apa saja yang diusulkannya? Dasar negara yang diusulkan oleh Dr. Supomo adalah yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, kemudian usulan yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin, dan usulan yang keempat adalah musyawarah, dan usulan dasar negara terakhir yang disampaikan oleh Dr. Supomo adalah keadilan rakyat. Ini adalah usulan yang disampaikan oleh Dr. Supomo di sidang hari kedua, sidang pertama BPUPKI. Jadi tanggal 31 Mei ini bukan sidang kedua BPUPKI ya, tapi sidang pertama hari kedua. Karena banyak yang salah paham kalau 31 Mei itu menjadi sidang kedua. Padahal ini adalah sidang pertama hari kedua. Sidang hari terakhir di sidang pertama BPUPKI ini adalah pada tanggal 1 Juni 1945. Dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negaranya pada tanggal ini. Nah, kenapa tanggal 1 Juni 1945 ini menjadi hari lahir Pancasila? Karena pada tanggal ini 1 Juni 1945 bersamaan dengan penyampaian usulannya, Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Begitu. Jadi 5 dasar negara yang beliau sampaikan itu beliau beri nama Pancasila. Apa saja yang beliau usulkan sebagai dasar negara? Yang beliau usulkan adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Usulan yang kedua yaitu internasionalisme atau peri kemanusiaan. Usulan dasar negara yang ketiga yang disampaikan Insinyur Soekarno adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, usulan yang nomor 5 adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu tadi usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh pada sidang pertama BPUPKI. Langsung selama 3 hari dengan agenda pembahasan usulan dasar negara. Nah, usulan-usulan ini meskipun sudah disampaikan tapi belum final, belum selesai. Masih harus dibahas lagi. Jadi, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Apa ya tugasnya? Tugas dari panitia kecil ini adalah untuk mendiskusikan atau mengumpulkan usulan-usulan yang menyangkut Indonesia merdeka gitu. Nah, pembahasan-pembahasan yang menyangkut Indonesia merdeka ini ternyata tidak hanya tentang usulan dasar negara saja. Masih ada banyak hal lain seperti memerdekakan Indonesia dalam waktu yang selekas-lekasnya, kemudian dasar negara, kemudian bentuk negara atau kepala negara, undang-undang, dan masih banyak lagi. Untuk kali ini kita akan lebih fokus dulu ke salah satu halnya yaitu tentang dasar negara. Nah, BPUPKI ini, panitia kecil yang beranggotakan 8 orang ini, membentuk panitia lagi yang berfokus pada dasar negara. Itu tadi kan Miss Tias sudah menyampaikan kalau pembahasannya banyak, salah satunya dasar negara.
khusus yang membahas dasar negara ini dibahas oleh Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 ini mengadakan rapat, diskusi, pembahasan usulan-usulan dasar negara yang sudah disampaikan di sidang 1. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan salah satu dokumen yang disebut dengan Piagam Jakarta. Dasar negara yang sudah dirumuskan oleh Panitia 9 dan dituangkan dalam Piagam Jakarta berbunyi, dasar negara yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar negara yang kedua atau sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, sudah mirip ya dengan Pancasila yang kita kenal sekarang, tapi ada satu perbedaan, yaitu di sila yang pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada akhirnya setelah diskusi yang cukup panjang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ya? Ada sejarahnya. Waktu itu perwakilan dari Indonesia bagian timur yang mayoritas adalah bukan muslim memberikan pendapatnya, memberikan usulannya bahwa di Indonesia ini terdapat beragam kepercayaan dan agama. Jadi kurang sesuai dengan kepribadian atau karakteristik Indonesia jika sila pertama hanya menyebutkan satu agama saja. Jadi para tokoh di waktu itu akhirnya berdiskusi dengan cukup panjang dan akhirnya memutuskan bahwa sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa yang sudah sesuai dengan karakteristik bangsa yang memiliki beragam kepercayaan. Oke anak-anak, itu tadi tentang sidang pertama BPUPKI dan juga sidang panitia kecil, panitia 9 yang terfokuskan pada perumusan dasar negara. Pembahasannya cukup sampai di sini saja. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bisa selasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Biar kalian tambah pinter, tolong kerjakan tugas yang sudah Miss Tias letakkan di bawah ini. Oke? Kalau ada jawaban yang kalian belum paham atau belum Miss Tias sebutkan, kalian baca dulu di buku paket. Gitu ya. Oke, Miss Tias rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Semuanya harus tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah aja. Oke,